Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Pramudia Ramadan dengan nomor NIM 520173 kelas ME1 dengan jurusan Manajemen Perkantoran dan Ekspor Impor. Di video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi mulai dari pertemuan pertama hingga akhir mata kuliah otomatisasi perkantoran. Materi yang pertama yaitu pengertian dari otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran yaitu dapat mempermudah pekerjaan kantor dan bisa lebih cepat dan memudahkan komunikasi dan juga dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Yang kedua yaitu konseptual tahapan penerapan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, tahapan penerapan otomatisasi perkantoran, yaitu tradisional. Tradisional lebih fokus pada penggunaan Word, processing, fax, telepon, dan lain-lain. Lalu yang kedua, transisional. Transisional merupakan mulai digunakannya proses pengelolaan data secara elektronik. Dan yang terakhir, transformasional, yaitu konvergensi atau penggabungan telekomunikasi dan informasi. Yang berikutnya adalah penerapan otomatisasi perkantoran pada lingkungan kerja. Nah, untuk contohnya seperti otomatisasi kantor desa yang memiliki contoh pekerjaan analog di atas kertas atau melalui upaya manual ke platform elektronik. Dan yang kedua, otomatisasi kantor menengah yang memiliki contoh berkaitan dengan peraturan perusahaan dan menciptakan sistem untuk mengotomatisasi kinerja staf. Dan yang ketiga, otomatisasi kantor lanjut yang memiliki contoh penerapan praktik kepemilikan atau teknologi terdepan dalam teknologi. Dan yang terakhir, proses otomatisasi dan masalah skala banyak yang mempunyai contoh menciptakan inovasi untuk organisasi berkaitan dengan efektivitas biaya dengan meminimalisir kerja orang, sumber daya, dan waktu. Lalu materi yang kedua yaitu pengguna otomatisasi perkantoran atau bisa disebut dengan personalia pengoperasian atau brandware. Pada dasarnya terdapat 4 kategori pengguna otomatisasi perkantoran, yaitu yang pertama, manajer. Manajer merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Dan yang kedua, profesional. Profesional merupakan orang yang memberikan keahlian tertentu untuk perusahaan. Yang ketiga, sekretaris. Sekretaris merupakan orang yang terdidik yang ditugaskan untuk melaksanakan berbagai tugas menangani korespondensi, menjawab telepon, dan lain-lain. Dan yang terakhir, clerical merupakan pegawai yang melakukan tugas kesekretarisan. Lalu ada juga pengguna peralatan dalam otomatisasi perkantoran. Yang pertama dilihat dari tenaga penggeraknya, yaitu seperti mesin manual yang digerakkan oleh tenaga manusia, dan mesin listrik yang digerakkan dengan tenaga listrik atau baterai. Dan yang kedua dilihat dari cara kerja dan komponen. Dan yang pertama mesin mekanik, mesin yang dirangkai komponennya tampak bergerak dalam operasinya. Dan yang kedua mesin elektronik, mesin yang komponen elektronik berupa kabel. Dalam otomatisasi perkantoran, lalu ada juga dampak otomatisasi perkantoran bagi pengguna. Yang pertama, dampak terhadap pekerja dan pekerjaan. Yang kedua, dampak terhadap pendidik dan pelatih pegawai. Dan yang ketiga, dampak terhadap manajemen dan manajemen menengah. Dan yang terakhir, dampak terhadap operasi perusahaan. Materi yang ketiga yaitu model otomatisasi perkantoran. Model merupakan sebuah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Model otomatisasi perkantoran mempunyai isi. Yang pertama, lingkungan luar atau dalam kantor. Yang kedua, komunikasi dan informasi yang berfungsi sebagai input bagi aplikasi sistem otomatisasi perkantoran.
Yang ketiga, perusahaan. Yang keempat, pemecah masalah. Yang kelima, pemecah masalah lain. Yang keenam, input sumber daya fisik. Dan yang terakhir, memilih peralatan komputer dan memiliki proses pengolahan. Proses pengolahannya sebagai berikut: memilih peralatan komputer seperti aplikasi non-komputer atau bisa juga dengan aplikasi komputer. Yang kedua, mengubah aplikasi otomatisasi perkantoran komputer menjadi output sumber daya fisik. Dan yang terakhir, output sumber daya fisik. Dan materi yang terakhir yaitu komponen dasar sistem otomatisasi perkantoran atau SO3P. Komponen fisik Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Yang pertama, sistem perangkat keras atau hardware. Sistem perangkat keras merupakan komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi: yang pertama, input device, yang kedua, alat pemroses, yang ketiga, alat keluaran atau output device, dan yang terakhir, eksternal memori. Lalu, sistem perangkat lunak atau software. Sistem perangkat lunak merupakan program yang berisi instruksi yang akan menjalankan perintah untuk melakukan pengolahan data. Berikut jenis-jenis software. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak driver atau pengendali. Dan yang terakhir, perangkat lunak aplikasi. Lalu ada juga database. Database merupakan kumpulan informasi-informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer. Lalu ada juga prosedur. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang terakhir ada personalia pengoperasian atau brainware. Personalia pengoperasian merupakan operator komputer, analisis sistem, pembuat program, personalia penyiapan data, dan pimpinan sistem informasi. Sekian presentasi saya di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.